Halo guys, balik lagi di YouTube aku, Sarah Fahyuni. Kali ini spesial, bentar lagi mau Lebaran kan ya kita. Nah, aku di sini mau bikin cookies yang sederhana, gampang, praktis, tanpa oven, tanpa mixer. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin di rumah, yuk kita simak baik-baik videonya. Di sini bahan-bahannya gampang banget ya. Cuman pakai mentega, telur, sejumput garam, baking soda, dan selengkapnya ada di deskripsi box nanti ya. Nah, ini di sini yang pertama kita pakai 1 butir telur dengan 2 sendok margarin ya. Nah, ini boleh margarin, boleh mentega, tapi sebenarnya ada perbedaan ya antara margarin dan mentega kayak gitu. Kalian bisa searching mungkin ya nanti perbedaannya, tapi ini gak jadi masalah mau kalian pakai margarin atau mentega atau buttercream, itu terserah. Nah, di sini karena kita nggak pakai mixer, jadi aku di sini pakai kayak pengocok kayak gini. Sebenarnya bisa pakai pengocok yang gitu ya guys, yang bulat gitu. Tapi di sini karena pengocok aku nggak tahu di mana ya, aku habis pindahin, jadi ya udah aku pakai yang ada aja di rumah gitu ya. Nah, ini pakai ini aja cukup untuk diaduk-aduk sampai si mentega dengan telurnya itu menyatu seperti ini ya. Nah, ini juga bisa kalian manfaatkan ya kalau misalnya kalian gak ada mixer di rumah gitu ya. Jadi pakai aja wadah atau barang yang ada gitu ya. Kalaupun kalian gak ada sendok kayak gini, pakai sendok biasa juga gak masalah. Intinya campurin si mentega sama telurnya itu agar menyatu gitu ya. Baru nanti dicampurin dengan bahan-bahan yang lainnya. Nah, ini setelah diaduk kurang lebih 2 atau 3 menitan, kita tambahkan di sini baking soda dengan gula. Nah, gulanya ini cukup 3 sendok makan aja guys, karena nantinya kita akan menambahkan choco chip ya. Jadi biar lebih manisnya tuh dari choco chipnya aja gitu. Oke, seperti ini aduk ya. Aku ini cepetin karena lumayan agak lama, jadi usahakan nanti kalian aduknya sampai bener-bener ini aja apa sih menyatu gitu ya. Terus nantinya kita tambahkan lagi beberapa item gitu ya. Jadi sebenarnya ini simple banget gitu ya. By the way, di sini aku pakai yang Denko gitu ya, susu Denko, karena di sini aku pakai yang original lah rasanya gitu ya. Tadinya aku mau bikin yang coklat kayak gitu, tapi aku mau bikin yang original dulu, nanti seperti apa jadinya ntar kita lihat yang coklat seperti apa. Nah, ini pakai susu Denko 1 saset ya. Sebenarnya kalau untuk susunya nggak mesti toh harus Denko ya, merek apapun juga nggak masalah, tapi ya diusahakan susu bubuk seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya guys. Ini udah lumayan agak menyatu gitu ya adonannya. Nah, ini aduk terus aja sampai bener-bener semuanya itu tercampur ya guys, secara merata dan gak ada gumpalan-gumpalannya lagi gitu ya. Usahakan bener-bener gak ada gumpalan, jadi memang aduknya agak lebih lama gitu ya. Sebenarnya ini simple banget, gak terlalu capek juga ngaduknya, karena ya ini dicepetinnya aja gitu ya, padahal sebenarnya biasa aja. Baru tambahkan tepung terigu. Nah, di sini aku pakai tepung terigu yang merek segitiga ya. Untuk bikin kue ini sebanyak 13 sendok makan ya. Untuk lebih jelasnya takarannya seperti biasa ada di deskripsi box, jadi nanti kalian cek dulu aja, oke? Nah, ini aduk lagi ya sampai bener-bener mereka itu merata banget ya, jadi nanti gampang buat dibikin adonannya. Nah, ini biar lebih gampang aku pakai tangan ya guys, tapi sebelumnya tangannya udah dicuci bersih banget, jadi kita aduk-aduk biar lebih merata gitu ya. Oke, seperti ini cara ngaduknya. Usahakan semua terigu, tepung terigu dan adonan-adonan lainnya itu bener-bener ini ya menyatu ya sebagai adonan gitu ya. Nah, seperti ini ya. By the way, sebenarnya takaran-takaran ini cuman jadi 20 pieces cookies gitu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau banyak ya tinggal tambahin aja banyak, karena di sini aku cuman bikin contohnya gitu ya, nggak bikin memang banyaknya kayak gitu. Tapi 20 cookies ini cookiesnya lumayan gede-gede gitu ya guys, karena dia kan mengembang gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti adonannya bener-bener sampai dia itu gampang untuk dibentuk nih seperti ini, baru tambahkan choco chip secukupnya.
Ini aku masukin choco chip ke sini biar di dalamnya tuh ada nanti choco chipnya. Tapi kalau misalnya kalian maunya cuman di luar doang, itu bisa kok choco chipnya nanti aja pas kalian udah mau bulet-buletin. Nah, kurang lebih seperti ini ya, dibagi dua dan bulet-buletin kayak gini. Nanti usahakan tipis banget ya untuk bikinnya gitu, karena kalau misalnya kegedean nantinya tuh bakal ngembang banget, karena kan kita pakai baking soda gitu ya, jadi usahakan tipis-tipis banget gitu ya, kurang lebih tipisnya nggak kayak gini ya, ini aku masih ketebelan, jadi ini cuma contoh doang gitu ya. Jadi usahakan ini tipis banget, dan aku juga ini ditambah-tambahin lagi nih ya depannya kayak gini, jadi biar dalamnya ada, depannya juga ada. Kalau misalnya kalian mau ya depannya aja gitu ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tuh nanti ditipis-tipisin lagi setelah kita mau masukin ke dalam teflon. Nah, jadi kenapa aku nggak pakai oven, di sini aku pakai teflon yang biasa aja, dan teflonnya ini udah pakai mentega sebelumnya ya, atau margarin atau butter atau apapun itulah ya. Nah, terus udah gitu sini dikasihin api dengan suhu kompor yang enggak terlalu besar. Jadi usahakan bener-bener kayak sedikit banget gitu ya apinya itu, jadi nggak usah terlalu banyak gitu ya, maksudnya tuh jangan terlalu, kompor gasnya jangan terlalu apinya besar-besar banget, bener-bener kecil banget, karena ini selama 15 menit kita akan tutup dengan pancinya gitu ya, dengan penutupnya maksudnya. Terus udah gitu baru ditunggu sampai 5 menit sekali. Nah, kenapa kita nunggu 5 menit sekali? Karena kita bakal cek gitu ya, apakah dia udah mengering sempurna gitu ya sampai ke atasnya atau belum gitu. Kalau misalnya memang belum, jadi usahakan tutup lagi gitu ya. Pokoknya cek terus, karena kalau misalnya kita nggak cek terus, aku pernah sampai bener-bener gosong gitu ya, karena nggak dicek dan diabaikan gitu aja, tunggu sampai 15 menit. Padahal sebenarnya ininya beda-beda gitu ya guys, kadang kan ada yang emang lebih cepat matang, ada yang enggak, tergantung dengan adonannya gitu ya, setipis apa gitu, kayak gitu. Nah, ini udah mengembang banget, tapi ini atasnya masih belum bener-bener kering gitu ya. Jadi nanti tunggu lagi, ini baru 5 menit pertama, tutup lagi, kemudian tunggu sampai kurang lebih 15 menit. Ini sebenarnya 15 menit itu kalau misalnya ukurannya kayak aku kayak gini ya, si kupisnya. Nah, baru ntar kita lihat lagi. Oke, gitu aja guys untuk videonya. Makasih udah nonton. Thanks for watching and see you on next video. Dadah.